Lumen FM. Balik lagi bersama saya Fani sore hari ini Mitra Oman dalam program Talkshow Kesehatan bersama narasumber kita masih sama Dokter Ray ya. Buat Anda pendatang baru mungkin perlu perkenalan ya dokter ya, supaya jangan ada memunculkan pertanyaan. Oke, selamat sore teman-teman pendengar. Saya Dokter Ray Susilo, anak Ruteng asli, dokter, ya baru lulus, baru ada pengalaman kerja, dan sekarang saya sempatkan waktu untuk bicara, untuk ngobrol, berbagi info kesehatan, tentunya supaya Manggarai yang lebih sehat. Amin ya. Nah, Mitra Oman jadi langsung saja memasuki musim hujan ya, musim pancaroba seperti ini dan puncaknya November ya. November sampai Desember itu sudah kita di musim hujan ya dokter ya. Dan sekarang Kota Ruteng juga akhir-akhir ini sore hari lah itu sudah menjadi wajib deh dokter hujan. Kalau tidak hujan ya kabut, pokoknya cuaca yang itu yang bikin kita rada-rada kurang segar ya. Ya kalau saya mungkin lebih konsentrasi ke suhunya ya, karena suhunya bisa drop sekali. Kalau untuk orang dewasa mungkin bisa pakai jaket, bisa pakai selimut, kaos kaki. Tapi kalau anak kecil kadang-kadang mereka tidak sadar kalau mereka dingin, sehingga mereka tetap berada di suhu yang tidak normal untuk mereka. Jadi suhu yang paling saya takuti untuk anak-anak khususnya. Iya, oke dokter, sebelum kita ke pertanyaan lebih jauh nih terkait flu, batuk sama radang paru ini di Rumah Sakit Cancar sekarang ini bagaimana, adakah pasien bayi begitu dokter ya yang mengalami radang paru atau flu di tengah cuaca seperti ini? Kalau dalam hari ini ada rawat inap, ada 4 orang dengan keluhan radang paru-paru. Semuanya anak di bawah umur 6 tahun. Ada 4 orang, kemudian kalau pasien dewasa ada tadi dari 18 yang rawat inap, ada 4 yang mengalami masalah paru-paru juga. Bisa jadi infeksi, bisa jadi karena kelainan yang lain, tetapi ada masalah di paru-parunya. Kalau dalam 2 minggu terakhir ini, penyakit yang paling banyak untuk anak-anak tentu di saluran pencernaan, karena juga basah, banyak bakteri, kemudian juga masalah pada saluran pernapasannya dalam 2 minggu terakhir ini. Paling banyak kalau anak-anak itu pertama asma, lalu infeksi bakteri di paru-parunya. Nah 2 ini yang memerlukan rawat inap, tidak bisa hanya di rumah saja. Kalau pilek-pilek ya bolehlah di rumah istirahat. Rawat jalan saja ya. Rawat jalan saja. Tapi kalau misalnya sudah infeksi di jaringan paru-parunya, saluran pernapasannya, maka itu nanti ketemu saya rawat inap di Cancar begitu. Di Cancar ya. Dan itu dia pendatang baru di sini, Dokter Ray saat ini sedang bertugas ya di Rumah Sakit Santo Rafael Cancar dan sudah memasuki bulan berapa di dokter ya? Ketiga ke 4 ya dokter? Saya resminya baru 1 bulan ya. Oh sebulan. Tapi berkarya di bawah sudah mungkin hampir setahun, tapi bekerjanya di belakang layar saja. Untuk urusan-urusan yang lebih penting lah ya. Urusan-urusan yang melengkapi pelayanan klinis. Iya. Nah, Mitra Oman di rumah ya. Jadi dokter, perubahan cuaca seperti ini kadang-kadang cerah, kadang-kadang dingin lagi, dan kebanyakan orang mungkin lebih mudah terserang flu deh, paling tidak ya dokter ya. Flu baru mungkin muncul radang tenggorokan, batuk atau sebaliknya dokter. Nah, dokter kira-kira flu itu apa sih dokter? Siap, kalau flu saja itu sebenarnya kependekan dari influenza. Influenza itu adalah nama virus yang suka sekali menyerang di saluran napas atas, terutama. Saluran napas itu yang atas termasuk hidung, mulut, tenggorokan, amandel, di leher, bahkan bisa sampai ke telinga. Nah itu virus influenza yang suka menyerang. Tapi kalau flu yang biasa kita dengar sehari-hari ini mungkin merujuk kepada common cold, itu udah punya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Indonesianya atau bahasa populernya badan tidak enak. Nah kalau badan sudah tidak enak itu berarti ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Kadang-kadang kita pergi ke dokter karena merasa sakit, tapi begitu ditanya sakit apa, kita bingung sakit apa. Pokoknya pegel-pegel, meriang, demam tidak demam, ngilu, batuk tidak batuk. Nah sebenarnya itu kalau kita rasa badan tidak enak itu
tanda awal sekali bahwa kita terserang virus influenza ini. Tanda awal sekali kalau imun kita sedang menurun. Tanda awal sekali bahwa ini bisa saja menjadi infeksi saluran nafas yang lebih parah. Itu tanda awalnya sudah itu. Begitu kakak. Nah, penyebab utama dari flu ini dokter? Siap. Kalau misalnya merujuk pada cuaca yang sekarang ini, tetap 3 yang saya salahkan. Pertama, lingkungannya. Memang suhunya tidak stabil. Semua yang tidak stabil tuh, yang cepat naik, cepat turun, itu tidak menyehatkan tubuh, termasuk suhu. Termasuk juga hujan dan terik matahari. Yang kedua, tentu saja ada virus. Virus yang berterbangan di udara, virus kita pegang-pegang barang di sini, berjabat tangan dari orang lain, virus itu akan menginfeksi. Lalu yang ketiga adalah daya tahan tubuh kita. Kalau misalnya saya dengan Kak Fani punya daya tahan tubuh ini berbeda. Misalnya kalau ada 1000 virus flu serang ke Kak Fani, yang imunnya bagus, Kak Fani tidak merasa apa-apa. Tidak tumbang, malah tambah semangat lagi siaran. Tapi kalau saya kena 100, waktu kondisi imun saya menurun, langsung tepar saya. Saya langsung baring, langsung lemas, langsung sakit. Nah, jadi 3, lingkungannya, virusnya sendiri, dan sistem imunnya kita. Jadi 3 ini yang menjadi penyebab kita terserang virus influenza atau merasakan badan tidak enak tadi. Meriang lah seperti itu ya dokter. Nah, supaya imun tetap stabil adanya di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini dokter. Kira-kira seperti apa tuh dokter? Nah, tadi Kak Fani bilang menghadapi suhu. Ya, berarti kita harus mengatasi perubahan suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Pertama tadi kan lingkungan. Kalau terlalu panas, bukan berarti kita boleh membuka baju, pakai baju yang tipis, tidak juga. Tetapi kita harus melindungi tubuh kita, area tubuh kita, khususnya daerah dada dan punggung kita. Karena itu luas kulit yang paling besar di tubuh kita dan suhu sangat bergantung pada area tersebut. Pakailah jaket, pakailah yang tertutup. Kalau misalnya yang kedua adalah virusnya. Kita tidak bisa mencegah virus sih. Kita tidak bisa menolak virus, jangan masuk di hidung saya, jangan masuk di mulut saya. Tapi yang bisa kita lakukan utama, cuci tangan. Sebelum makan Sebelum makan, sebelum memegang hidung, sebelum mengucek mata. Cuci tanganlah sesering mungkin sampai kita sudah malas cuci tangan. Itu berarti kita tangan sudah bersih. Kalau tandanya kita sudah malas. Gitu. Yang berikut ketiga, tetap saya punya resep yang selalu saya omong. Makan seimbang, olahraga teratur, tidur cukup, tidak boleh stres. 4 ini akan meningkatkan imun kita untuk memerangi semua virus yang masuk melalui hidung kita. Jadi karena 3 penyebabnya, 3 pula jurus kita. Pakailah jaket, cucilah tangan, dan istirahat yang cukup. Dan itu tadi atur stresnya supaya dikurangi, kalau bila perlu dihilangkan ya. Bahkan ada penelitian Kafan, orang yang terpapar stres tiap hari, yang sampelnya itu adalah tentara yang sedang berperang. Sistem imunnya sangat jatuh dibandingkan dengan orang yang kerja di kantor yang stresnya rendah. Jadi itu sudah diperbandingkan karena stres yang tinggi akan menurunkan sistem imun kita. Nah dokter, itu dia deh Mas EKE ya. Jadi di tengah cuaca seperti ini sangat tidak disarankan begadang-begadang anak muda. Sangat tidak. Jangan dulu begadang ya. Iya betul, karena rentan sekali ya dokter ya. Begadang ditemani sama rokok, waduh. Aduh gila kan. Atau minuman. Nah dokter, untuk faktor sendiri ya, faktor apa saja nih dokter yang menyebabkan seseorang itu terkena gangguan pernapasan berupa flu tadi ya dokter? Kita kalau seorang dokter datang, dia bilang, dokter saya kebatuk sudah 3 hari, demam 2 hari, sakit kalau telan, pilek terus, hidung tersumbat. Dokter tidak masalah, dia punya hidung lehernya. Dokter selalu pikir bagaimana paru-parunya. Jangan sampai paru-paru juga sudah terinfeksi oleh kuman yang masuk dari hidung dan turun ke paru-paru. Sehingga dokter akan pakai stetoskop,
dengar-dengar di paru, Bapak tarik napas, Mama tarik napas dalam. Saya mau dengar suara paru-parunya. Sehingga kalau misalnya ditanya faktor apa yang membuat infeksi dari saluran pernapas bawah, yaitu paru-paru, penyebabnya ya infeksi saluran pernapasan atas yang turun ke bawah. Jadi kalau teman-teman pendengar yang saya sayangi, dia punya pilek, batuk 3 hari tidak sembuh-sembuh, pergi periksa sudah. Karena takutnya nanti dalam 5 hari itu tidak sembuh, malah bertambah parah, menginfeksi paru-paru, saluran pernapasan bawah. Dan kembali tadi, kalau sudah terkena di paru-paru, rawat inap, harus rawat inap, karena antibiotiknya harus lewat suntikan, bukan hanya minum saja. Faktornya apa? Saya rasa faktor perilaku, keteledoran, membiarkan tubuh kita tetap sakit dan tidak berbuat apa-apa. Itu yang paling membuat infeksi saluran pernapasan bagian bawah atau paru-paru. Sadar dan tahu kalau lagi benar-benar tidak sehat, tidak baik-baik saja, tapi tidak mau ambil tindakan ya. Iya, kadang acuh tak acuh ini kan luar biasa efeknya kan. Dan memang ya, mudah-mudahan kita masyarakat Manggarai benar-benar merubah ini ya dokter ya. Itu tadi supaya kembali ke tujuan awal yang dokter sampaikan, masa depan anak muda yang lebih sehat dalam pekerjaan. Nah, mitra Lomen di rumah ya, untuk Anda silakan yang mau bertanya banyak hal terkait topik sore hari ini, flu, batuk dan radang paru, silakan jangan malu-malu. Dan saya lihat juga sudah ada beberapa yang bergabung via Facebook dan juga nomor WA. Yang lain ayo merapat di nomor 082 147 652 981. Oke, kita kembali ya dokter, sebelum ke penanya beberapa yang sudah bergabung sore hari ini. Bahwa beberapa orang ya dokter itu melewati pilek yang kadang-kadang ada yang lebih ekstrim sampai setahun bahkan. Itu kira-kira kenapa dokter? Apakah imunnya memang benar-benar rusak, tidak ada peluang untuk sembuh dengan tepat lagi atau bagaimana tuh dokter? Baik, kalau misalnya common cold tadi yang terserang virus influenza yang badan tidak enak, biasanya dalam 3 hari akan sembuh sendiri. Dengan istirahat yang cukup, makan sup-sup yang hangat, istirahat, tidur, akan sembuh dalam 3 hari. Ada juga yang bertambah sampai 1 minggu, sampai 10 hari, sampai 14 hari, itu biasanya sudah infeksi bakteri. Bakteri itu membuat batuk berdahak makin kental, berbau, kadang-kadang pileknya juga bukan cair lagi, bukan bening lagi, tapi sudah berwarna kekuningan. Nah, itu biasanya pada hari ke-7 ke atas. Nah, itu adalah infeksi bakteri sudah. Nah, dan itu yang harus diperiksa dokter dan diberikan obat sesuai dengan infeksinya. Jadi tidak bisa kita beli antibiotik di kios langsung kita minum, tidak bisa. Karena bakteri di hidung beda, bakteri di mulut beda, bakteri di telinga beda. Jadi diperiksa dahulu baru diberikan antibiotik. Kalau ada yang lebih lagi di atas 14 hari, di atas 1 bulan, saya lebih curiganya itu kepada alergi. Karena alergi, misalnya saya cerita pribadi, saya kalau kena bulu kucing yang berterbangan, langsung pilek, langsung batuk, langsung hidung tersumbat, sampai nyeri semua pundak, nyeri semua punggung. Karena saya sensitif sekali terhadap bulu kucing. Nah, kalau teman-teman yang lain, saya alergi apa dok? Saya juga tidak tahu. Malah dokter tahu ya. Iya, karena teman-teman sendiri, pendengar sendiri yang merasakan. Kalau misalnya saya sore sudah mulai pilek, berarti mungkin karena dingin. Waktu jam 12 siang, waktu ada matahari, tidak merasa pilek, tidak merasa sakit, tidak merasa ngantuk, atau hidungnya tidak meler, tidak ada ingus gitu. Kalau sore sudah muncul, mungkin karena dingin. Atau lihat tempat pekerjaannya, ada orang yang bekerja di outdoor yang tanahnya berdebu selalu, mungkin di alergi debu, polusi dari tempat kerja. Ada juga kemarin saya ketemu ibu-ibu, dia batuknya sudah 4 tahunan. Tanya, ternyata memang dapurnya masih pakai kayu api. Bukan infeksi asap ini ya? Iya, karena polusi asap yang menyerang di paru-paru. Tapi bukan berarti pakai kayu bakar itu tidak sehat juga, tetapi harus ventilasinya diatur. Biar ada sirkulasi begitu tiap hari ya. Masa kita bakar di dapur, asapnya ke kamar,
Okay. Itu kan sudah tidak bagus tidak pengaturan. Sehat lagi. Okay. Nah itu dia tadi ya Mas Eka yang mungkin sejauh ini sudah masuk di bulan ke-6 atau ke-7 pileknya tidak reda-reda, padahal obat sudah gonta-ganti kan begitu ya dokter. Iya. Satu tidak manjur, tidak ada tanda-tanda sehat, ganti lagi ke obat B. Iya. Dan ya. Bukan hanya ganti obat Kakak, kadang-kadang ganti dokter juga. Iya betul. Ganti rumah sakit, ganti apotek, tetap tidak. Ya karena memang setiap hari terpapar apa yang kita alergikan. Jadi hilangkan alergi, aman. Saya kalau tidak ketemu kucing, saya aman Kak. Aman ya. Ada kucing, wah. Itu sudah mulai gatal-gatal hidung gitu. Nah, oke dokter. Sebelum ke pertanyaan lanjutan, saya ke penanya pertama sore hari ini ya. Ada Om Doni, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dan sudah stay dari tadi ya. Katanya, selamat sore dokter. Mohon bantuannya dokter, saat ini sedang mengalami batuk, sudah 40 hari lebih mengalami batuk dokter. Sering beli obat batuk di apotik namun juga tidak ada perubahan. Pada saat batuk dada saya sakit dokter dan tenggorokan juga ikut gatal. Bingung harus bagaimana, mohon penjelasannya dokter. Baik Pak Doni, selamat sore, terima kasih sudah mendengar bergabung bersama kami di sini. Kalau ke dokter dengan keluhan seperti itu, langkah pertama yang disarankan dokter adalah ke puskesmas untuk memeriksa dahaknya. Memeriksa dahak yang keluar saat batuk itu. Dahaknya bisa saja kental, bisa saja tidak bisa keluar, tetapi dahak itu harus diperiksakan di laboratorium supaya memeriksa apakah ini karena infeksi bakteri tertentu. Jadi kalau misalnya hanya batuk saja, saya bisa kasih obat batuk, batuknya berhenti. Tetapi kalau diakibatkan infeksi tertentu, maka infeksinya terus berjalan dan habis obat batuk, batuk lagi karena tidak tahu penyebab batuknya apa. Jadi langkah langsung besok bisa lakukan. Besok pergi ke puskesmas, bilang saya batuk sudah lama, saya mau periksa dahaknya saya. Kalau hasil dahaknya akan keluar 1-2 jam tergantung dari puskesmasnya, tergantung dari kapasitas laboratoriumnya. Biasanya keluarnya 1 hari. Kalau di puskesmas di desa, besoknya datang lagi tanya hasilnya apa, bakteri apa yang menginfeksi saya. Nah setelah itu hasil lab itu akan diberikan ke dokter dan diberikan obat sesuai dengan infeksi yang terjadi, begitu. Sehingga tidak ada asap maka tidak ada api. Jadi kalau batuk terus, selesaikan dulu infeksinya. Kalau infeksinya aman, tidak ada bakteri, tidak ada yang lain, saya tetap mencurigai adanya alergi di saluran napasnya kakak. Gitu. Iya, lagi pula kan dokter ya, uang yang dibuat beli obat di apotek disimpan dulu biar langsung ke puskesmas ya, ketemu dengan dokter langsung supaya bisa konsultasi dari hati ke hati bahkan di sana. Betul sekali, karena uang yang beli obat selama ini kan tidak mempan itu. Tidak mempan, mending itu uang pakai untuk periksa ke lab. Lagian Kakak Van, kalau kita punya BPJS aktif, tidak ada bayar. Kita punya fasilitas kesehatan ini, pemerintah sudah siapkan. Iya, sekarang benar-benar dipermudah begitu ya semua urusan kesehatan ya dokter ya. Kita cukup berusaha untuk sampai ke puskesmas. Itu saja usaha kita. Jangan hanya sebatas di apotek ya. Kalau misalkan sudah tidak pada tahap tanda-tanda penyembuhan ini. Apalagi kan batuknya sudah lama katanya dokter ya, 40 hari lebih, berarti itu sudah 1 bulan. Lebih karena sudah 1 bulan itu makanya saya suruh ke puskesmas. Iya, siapa tahu seperti yang dokter katakan mungkin ada alergi tertentu ya. Iya, atau ada infeksi tertentu. Tapi dokter, misalkan dahak untuk kita hanya batuk biasa dengan batuk karena kita sudah ada semacam infeksi begitu, itu ada perbedaan tidak dokter? Sangat beda kakak. Seperti apa ya? Pertama adalah jumlah harinya. Kapan mulai batuknya sampai hari diperiksa oleh dokter. Dokter akan sangat jauh diagnosanya, pemeriksaannya sangat jauh. Kalau orang datang dengan batuk 3 hari, dengan batuk 30 hari, pendekatannya sangat berbeda. Jadi dari durasi dulu yang pertama. Kalau infeksi tertentu, bakteri tertentu, maka panjang batuknya akan lebih panjang dari biasanya. Lebih dari 10, ya kalau saya 7 hari ke atas itu sudah bakteri. Jadi saya pemeriksaannya lain. Kalau di atas 1 bulan, itu bakteri lain lagi yang biasanya menginfeksi.
Kalau dia baru bilang, dok saya 3 hari batuk, pulang dulu, saya kasih vitamin, saya kasih anti suplemen, batuk, begitu ya? suplemen, istirahat yang baik, izin kerja dulu 1 hari, akan membaik. Tapi kalau 7 hari perlu antibiotik, kalau 1 bulan perlu pemeriksaan laboratorium. Lebih lanjut, ya. Baik, itu dia ya. Jadi saya ke penanya lagi dokter. Kali ini ada Mama Sia dari Langgo. Selamat sore ya Mama. Selamat bergabung di sini. Katanya selamat sore Nufani dan dokter. Selamat sore. Selamat sore Mama. Oke. Katanya dokter saya mempunyai keluhan, kira-kira 2 bulan belakang saya sering mengalami batuk dan tenggorokan gatal yang terjadi hanya pada malam hari saja dokter. Sore hari saya tidak merasakan gatal sama sekali di tenggorokan, jadi hanya di malam hari saja dokter. Frekuensi yang sering juga dan batuknya gatal-gatal terjadi selama 1 jaman. Dan kemudian mulai mereda. Nah, pertanyaannya itu penyebabnya apa ya dokter, dan obat yang tepat katanya. Siap. Silakan. Sebelum mulai obat dulu, selamat sore dulu Mama. Mama Sia di Langgo ya, warga timur Kota Ruteng. Semoga tetap sehat semangat untuk sekeluarganya. Nah, itu tadi kata kunci yang saya dengar tuh menjelang malam. Saat sunset, saat sudah dingin, redup-redup, matahari sudah malu-malu, kegiatan sehari sudah selesai, baru muncul pileknya. Kenapa? Kembali lagi ke suhu lingkungan kita. Saat mulai jam 4 sore itu suhu mulai drop, sudah mulai suhunya menurun, jadi dingin, jadi tidak enak. Makanya kita perlu kopi sore tadi untuk menghangatkan tubuh. Itu pasti sama ceritanya juga kalau bangun pagi. Jam 5 atau jam 6 itu dingin sekali. Nah biasanya di suhu-suhu yang dingin ini muncullah gejala-gejala flu ini. Yang ternyata adalah namanya itu rinitis alergi. Dia itu rinitis berarti hidung, dia alergi pada hidung karena suhu yang dingin. Sehingga kalau menurut saya tidak pakai obat ini. Pakailah kain yang tebal, jaket yang tebal, kaos kaki, minumlah minuman yang hangat. Apapun yang mau minum, boleh minum yang hangat. Kalaupun ini masih berlanjut dalam 3 hari, kalau dia mengganggu aktivitas, baru kita perlu obat. Tapi selama kita bisa atasi dan dia membaik dalam setengah jam, saya rasa itu tidak masalah. Yang pasti harus hangatkan tubuh, lalu minuman yang hangat, bisa juga jahe kadang-kadang orang minum. Betul. Kadang-kadang diparut ya. Diparut, direbus. Tapi boleh tidak ya dokter dicampurkan dengan yang lain-lain, misalkan gula merah begitu. Kadang-kadang pilihan seperti itu juga. Saya rasa kalau ini ramuan yang kita punya nenek ajar untuk tambah stamina, saya rasa boleh saja. Kalau setelah minum terus malah tambah drop, mending jangan. Tapi boleh dicoba pakai gula merah, pakai rebusan daun-daunan. Tapi menurut saya direbus saja, daunnya jangan dihancurkan, jangan di blender, jangan dihancurkan, dicampur tidak. Tapi direbus bersamaan dengan air saja, menurut saya masih boleh 1 hari sekali. Intinya adalah kita konsumsi yang hangat-hangat lah ya dokter ya. Saja. Apalagi untuk Mama Sia tadi itu kambuhnya menjelang malam ya dokter. Jadi ya bisa jadi itu karena cuaca juga ya dokter. Saya yakin 90% karena cuaca. Deh, Mama Sia mudah-mudahan stok jaket di sana masih banyak. Jangan dicuci saja di tengah hujan seperti ini, karena apalagi dengan kondisi IT yang rentan dengan cuaca dingin ya. Jadi sayang kalau misalkan sampai 2 minggu juga belum kering-kering jaketnya. Dokter, ada lagi yang bertanya. Ini selamat sore dokter. Saya mengalami sesak napas dokter sudah 3 hari. Di malam hari saja. Dan sudah seminggu juga batuk belum sembuh. Padahal sudah minum obat. Nah itu gejala penyakit apa ya dokter? Terima kasih, mohon penjelasan dokter. Coba kakak lihat dari 3 penanya tadi, semuanya terjadi saat suhunya dingin. Saat tidak ada matahari di luar, saat malam, saat sore. Jadi memang suhu yang harus kita atur dahulu. Suhu badan harus kita atur. Kalau suhu badan kita dingin, maka sistem imun tidak bisa bekerja. Itu seperti
mobil pagi-pagi belum kasih panas sudah ya? jalan. Sesak dong minyak. Alhasil macet ya. Macet tengah jalan, tidak ada tenaga. Nah, jadi untuk mesin itu bekerja dengan baik, maka biasakan dia dengan suhu yang panas dahulu. Begitu juga dengan sistem imun dalam tubuh kita. Sistem tubuh kita yang hangat akan membuat pekerjaan imun semakin kuat. Makanya kalau kita ada infeksi, maka kita demam, tuh suhu kita akan panas. Itu supaya menggenjot sistem imun supaya membunuh kuman-kuman ini. Yang masuk, Iya. Dan kalau dari penanya terakhir ini dia bilang sudah sesak. Menurut saya posisi tidur diperbaiki dahulu. Biasanya saya sarankan 30 derajat, artinya jangan tidur rebahan rata di tempat tidur, jangan. Jadi kepala harus lebih tinggi daripada dada, lebih tinggi daripada perut. Jadi posisi setengah duduk di sandaran tempat tidur itu. Itu akan membuat tulang rusuk kita, dada kita akan mengembang lebih baik, sehingga sesak kita bisa kurangi. Ini juga berlaku untuk yang sakit jantung, sakit paru-paru, ataupun yang habis makan terlalu kenyang. Nah, ini posisi yang baik supaya bisa rebahan tapi tidak kembung. Tidak kembung, betul. Karena bawaannya habis makan banyak, langsung rebahan itu begeng istilah Manggarainya. Begeng. Untuk mencegah begeng, taruhlah bantal di belakang punggung kita dan sandar di tempat tidur. Itu boleh sekali. Nah, ini juga salah satu tanda harus ke dokter kalau merasa sesak nafas. Kadang-kadang sesak nafas yang kita rasa ini bukan sesak betulan. Artinya kalau kita habis olahraga, kita ngos-ngosan, tarik napas, napasnya cepat. Nah, itu tidak berarti kita sesak napas, tapi kita butuh udara yang lebih banyak. Sesak napas itu terjadi kalau nafas kita semakin cepat dan merasa tidak ada udara yang masuk ke dalam paru-paru. Itu yang definisi sesak yang betul. Dan kalau diperiksa dokter, nafasnya dalam 1 menit sekitar 24 kali ke atas. Jadi nafasnya lebih cepat, saturasi oksigen dalam darahnya itu berkurang. Nanti kita melihat tulang rusuknya memaksa sekali untuk memompa paru-paru. Nah, itu baru kita katakan sesak. Tapi kalau IT merasa sesak, sebaiknya ke dokter dulu. Karena sesak itu dirasakan kalau ada gangguan di paru-paru atau jantung. Kalau misalnya hanya flu pilek biasa, tidak sesak. Tidak sesak ya. Paling parah itu paling hidung tersumbat sampai susah napas. Tapi kalau merasa sesak, itu mungkin ada di paru-paru atau jantung. Bukan menakuti, tapi sebaiknya diperiksa dahulu. Nah, dokter, kalau misalkan ketika kita batuk, flu, kemudian juga itu tadi mungkin ya sampai sesak juga. Nah, apakah masih bisa dianjurkan untuk kita, kan kadang-kadang kalau di masyarakat gitu batuk tiba atau flu langsung beli obat di kios. Itu disarankan memang ya dokter ya? Di apotik, bukan di kios ya. Kios tidak boleh jual obat. Tidak boleh, Toko obat juga sudah tidak diakui oleh pemerintah. Nah, sebaiknya memang di apotik. Nah, di apotik tuh ada berbagai macam obat. Ada obat yang bisa dibeli bebas, ada obat yang harus dengan resep dokter. Yang tidak boleh dibeli sendiri adalah antibiotik. Sangat tidak boleh beli sendiri karena pemakaiannya itu sangat spesifik dan diresepkan oleh dokter. Kafani yang cewek dengan berat badan sebegini, umur sebegini, beda obatnya dengan bapak-bapak umur 40 tahun beratnya 90 kilo. Obatnya berbeda. Walaupun sama-sama antibiotik, dosisnya beda, miligramnya beda, cara minumnya beda, waktu minumnya berbeda. Jadi janganlah beli antibiotik di apotik. Bisa kita ke apotik lalu meminta tolong obat pereda batuk. Biasanya diberikan obat pengencer dahak atau obat alergi yang biasanya menjadi kombinasi kalau batuk. Itu boleh dibeli dan diminum sesuai dengan arahan yang ada di label obat. Ya pokoknya kan di obat itu ada keterangannya dokter ya, untuk usia sekian, berarti konsumsinya sekian ya dokter ya. Jadi karena dari sini juga bisa berpengaruh ya dokter untuk kesembuhan itu sendiri. Sangat pengaruh. Itu tadi, kalau dalam 2 hari setelah minum obat
malah makin parah. Wih. Ini harus segera ke dokter sudah ya dokter ya. Kalau minum obat bebas dari obat bidup, obat yang bebas diminum lalu membaik, boleh diteruskan sampai obat itu habis. Biasanya itu sudah sembuh. Oke. Nah dokter, ada juga maksudnya perilaku masyarakat begitu ya, yang ketika flu, batuk itu tidak langsung beli obat, bahkan mereka berusaha bagaimana dengan air putih, air hangat ya, tanpa harus minum obat. Nah untuk tindakan seperti ini bagaimana menurut dokter? Menurut saya kalau sakit hari pertama dan hari kedua, malah itu yang paling benar. It's okay berarti ya dokter itu ya? Sangat saya sarankan kalau sakit hari pertama, hari kedua. Jadi pertama, hidrasi, air. Minumlah air secukupnya dan pakai air hangat. Itu harus sekali. Kedua, makanlah yang bergizi. Makan bergizi ini kadang-kadang bukan makanan mahal kakak. Makanan bergizi yang saya maksud adalah makanan tinggi protein. Tinggi protein itu tahu tempe, sup ayam, telur, susu. Itu yang kita buat di hari pertama, hari kedua kalau rasa badan tidak enak. Kemudian tidurlah yang cukup 7-8 jam. Nah, saya sering kakak karena saya sering kerja overtime, sering kerja yang pulang malam, pergi pagi pulang malam. Kalau saya merasa pulang malam jam 9 malam sampai di rumah merasa tidak enak, itu pasti saya makan yang bergizi, makan banyak, minum susu, air yang hangat, saya langsung tidur. Besoknya pagi saya minta izin, saya terlambat 2 jam karena saya mau tambah jam tidur saya. Sehingga setelah itu stamina saya kembali. Jadi tidak juga begini kakak, ada juga yang baru 2 jam batuk, langsung pergi beli obat. Itu juga salah. Ada juga yang baru bersin 1 kali, flu itu ekstrim itu ya. Ada juga yang begitu kakak. Jadi sebaiknya hari pertama, hari kedua ubah lagi perilakunya. Kadang-kadang kita tidak sadar kakak, begitu musim panen tiba, kita kerja lebih keras dari biasanya. Musim tanam tiba, biar hujan-hujan, kita tanam masih. Tabrak saja. Karena memang ini wajib dilakukan, tetapi harus sayang badan juga. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar melakukan perilaku yang justru melemahkan imun kita. Begitu sakit hari pertama, pikirkan kembali apa yang saya buat 3-4 hari terakhir. Mungkin lebih capek, lebih dingin dari biasanya. Ubah perilaku dulu, jangan langsung omong obat. Jadi itu ya, Anda masakan di rumah di hari pertama dan mungkin hari kedua, dokter? Hari pertama dan hari kedua. Flu batuk itu ya tidak dianjurkan untuk langsung konsumsi obat apapun ya. Ya, yang ditekankan malah untuk kita tetap hidrasi lah ya. Hidrasi, air putih. Air putih yang banyak, bahkan kan dianjurkan 8 gelas. 8 gelas, kalau lebih juga tidak masalah. Sesuai kebutuhan lah ya, sesuai dokter. Kebutuhan. Nah, Mitra Omen, sebelum ke penanya lainnya, ini dokter terkait radang paru. Nah, sebelum pemeriksaan, bagaimana kita tahu bahwa ini saya ada masalah dengan radang paru saya? Itu dari mana kita ketahui, dokter? Kalau masalah di paru-paru, infeksi paru-paru, pneumonia, radang pada jaringan paru-paru, paling banyak karena infeksi. Kemudian gejala, 3 gejala yang pasti didapat kalau radang paru adalah batuk, demam tinggi, dan hasil laboratoriumnya menunjukkan tanda infeksi. 3 ini saja sudah cukup bagi dokter untuk mendiagnosa ini radang paru-paru. Dan ini kalau terjadi harus rawat inap, gitu. Kemudian kalau dari hasil pemeriksaan dokter, pemeriksaan fisik, maka saluran nafasnya ada ngoroknya di paru-paru. Kadang-kadang saluran nafas yang benar itu seperti kita tiup angin saja. Halus ya. Halus. Biasa. Tapi kalau sudah ada infeksi, ada dahak di dalam paru-paru, makanya bunyinya. Maka itu ada dahak yang tersumbat di dalam paru-paru, dan itu adalah tanda infeksi yang paling jelas diketahui oleh dokter. Bagaimana saya rasa di rumah? Saya masalah paru-paru atau tidak? Tidak bisa, karena dokter memang sekolah untuk mencari tahu itu. Jadi yang ite rasa mungkin di rumah adalah batuk dan demam tinggi, rasa badan yang lemas, yang tidak enak tadi, macam badan tidak enak itu. Tapi untuk pasti tahu paru-paru,
kita tidak bisa tahu. Itu harus melalui pemeriksaan lab ya. Harus pemeriksaan lab dan pemeriksaan fisik oleh dokter. Tapi kalau misalnya sampai radang paru-paru itu sakitnya pasti sudah lebih dari 2 minggu. Tidak mungkin tiba-tiba 1 hari langsung radang paru-paru, tidak. Kalau 1 hari dia pasti saluran nafas atas dahulu. Di hidung, mulut, tenggorokan pasti sudah ada rasa dulu. Kita tahan 14 hari, dia jadi radang paru-paru. Berarti komplikasinya ke ini ya dokter, ke paru-paru ya pada akhirnya. Iya, karena pintu masuk paru-paru adalah hidung dan mulut. Kalau sudah pintu masuknya sudah kotor, apalagi kita masuk ke dalamnya. Begitu, jadi jangan sampai kotoran ini masuk sampai paru-paru. Baik, terima kasih dokter ya. Saya ke penanya lagi dokter. Ada Elsa, umur 16 tahun, mau bertanya, katanya, kenapa setiap saya mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung manis, gula, itu selalu batuk setelahnya dokter. Dan batuknya kurang lebih 30 menit. Nah, dia bertanya apakah yang saya rasakan ini terhadap makanan atau minuman manis. Kemudian juga saya mengalami ISPA sejak umur 15 tahun. Semenjak ISPA tubuh juga selalu sensitif seperti terkena sinar matahari, selalu bersin. Apakah ISPA ini berpengaruh terhadap keluhan-keluhan yang saya alami dokter? Terima kasih. Selamat sore. Ya, ada Elsa. Terima kasih sudah mendengar, berdiskusi di sini. Terima kasih, pertanyaannya sangat banget baik. Tadi menyebut kata ISPA. ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas. Jadi bagian hidung ke atas, bukan di bagian paru-parunya. Kemudian pertama dulu, makan yang terlalu manis akan menyebabkan batuk. Betul sekali, iya. Itu bukan penyakit tapi refleks tubuh saja. Karena makanan yang manis akan mengiritasi tenggorokan kita. Tenggorokan yang gatal akan membuat kita batuk. Macam kalau kita makan gula kosong, kalau terlalu manis rasa serik, rasa serak-serak di leher. Nah, itu memang yang normal, wajarnya itu. Nah, bisa juga kalau makanan terlalu manis ini akan mengganggu mah. Kalau mengganggu mah ini akan menyebabkan nafas kurang enak, nafas kurang nyaman. Kondisi di tulang dada tengah itu akan kurang nyaman. Bisa jadi ada gangguan mah juga karena makanan yang terlalu manis. Kemudian kalau tadi adek bilang, adek ini beda 10 tahun kita, adek umur 16 ini merasakan ISPA 1 tahun, mungkin bukan ISPA lagi kata yang tepat untuk adek, tetapi kembali lagi alergi yang berkepanjangan. Alergi berkepanjangan ini mirip modelnya dengan infeksi saluran pernapasan atas kalau alerginya kena di hidung dan mulut. Setiap orang punya alergi yang beda, kakak. Ada yang makan udang, dia jadi gatal. Iya, benar. Ada yang makan udang, dia punya mata berair. Ada yang makan udang, dia jadi sesak napas. Ada yang makan udang, dia jadi pilek. Nah, jadi bentuk alergi itu sangat bermacam-macam. Kalau sudah bersin-bersin, rasa pilek dalam 1 tahun, kemungkinan paling besar adalah alergi. Satu lagi, kalau umur 16, masa-masa indah dulu kita sekolah, kakak. Putih abu-abu lah. Putih abu-abu itu pasti olahraganya tidak rutin, makanan kurang bergizi. Pasti enu itu kurus, pasti HB-nya rendah, tekanan darahnya rendah. Jadi semua obatnya itu adalah olahraga rutin. Olahraga rutin ini akan melatih semua organ kita untuk bergerak. Otot kita akan bergerak, jantung kita akan bergerak, paru-paru akan bergerak, dan sistem imun pasti bergerak lebih baik kalau olahraga rutin. Maka adek jangan belajar terus coba olahraga ringan sedikit di rumah supaya badan berkeringat dan bekerja lebih baik. Ya, lakukan peregangan ya. Biasa kan kalau misalnya saking serius belajar, duduk terlalu lama begitu ya dokter ya. Apalagi sekarang lagi UTS zaman-zaman UTS UTS ya, minggu-minggu UTS, ujian tengah semester sekarang. Jadi ya mudah-mudahan tidak sedang kebut semalam ya dokter, karena itu juga bahaya. Sangat bahaya. Tidur hanya 2 jam, bagaimana mau kerja ujian? Iya, betul. Tidak konsentrasi tuh. Betul ya. Kita ke penanya lagi dokter, katanya selamat sore dok. Selamat sore. Selamat sore juga ya untuk yang di sana. Katanya anak saya perempuan baru 4 bulan. Anak saya muntah berapa kali disertai panas. Sebelumnya batuk pilek dan sudah ke dokter.
kira-kira ya dokter kenapa anak saya? Baik, silakan dokter. Yang anaknya alami, yang selama ini kita sepanjang kita bicara tadi yang dialami, infeksi saluran pernapasan atas. Anak 4 bulan, balita khususnya, sangat mudah terserang virus influenza. Karena mereka punya tentara pertahanan tubuh itu belum terlatih. Masih lembek-lembek mereka. Kalau tentara tuh masih pangkat rendah. Begitu. Jadi sedikit saja virus yang masuk ke adik bayi, adik balita, maka dia akan menjadi sakit. Yang dia muntahkan biasanya adalah dahak, lendir, ingus yang dia telan. Sehingga dia muntahkan kembali lendir-lendir tersebut. Jadi yang pertama mama harus lakukan, pastikan adik ASI eksklusif, jangan putus dan berikan selalu. Karena dia masih 4 bulan ya, berarti harus ASI eksklusif. ASI eksklusif ya, Dok. Terus mama harus lihat dia kencingnya masih banyak atau tidak. Terus lihat dia punya cara isap ASI masih kuat atau tidak. Kalau kencingnya menurun, isapan ASI-nya berkurang, maka harus ke dokter lagi. Harus ke dokter lagi untuk mendapat obat anti pilek, anti batuk, anti demam untuk meredakan influenzanya itu. Kalau misalnya dia panas tinggi, terlalu tinggi, dia langsung tiba-tiba lemes, langsung drop, susah bergerak, malas main, itu UGD tempatnya. Sehingga cairan yang kurang, minum ASI yang kurang akan segera digantikan oleh dokter di UGD. Untuk sekarang mama, saya pesankan lagi, perhatikan terus adik, lihat dia punya tingkah lakunya bagaimana. Kalau makin lemes, ke dokter lagi. Kalau biasa-biasa saja, genjot lagi pemberian ASI. Saya rasa imun yang paling baik adalah gizi yang baik. Khususnya untuk anak-anak yang ASI eksklusif ini. Itu dia ya, usia masih 4 bulan, kasihan sekali. Mudah-mudahan cepat sembuh ya untuk Mama Mira, warga Kota Ruteng. Dan kita ke penanya lainnya ya, dokter. Ini kalau Mama Mira dia keluhan terkait anaknya. Nah kali ini katanya sudah 3 hari pilek ya dokter. Awalnya hidung sebelah, lalu keduanya terasa gatal di tenggorokan. Kira-kira bisa dijelaskan dok apa solusinya? Ya memang kalau infeksi saluran nafas atas, paling pertama hidung yang kita rasa. Yang diserang lah pokoknya. Hidung, karena bindeng tiba-tiba suara sengaung, tersumbat, gatal, itu yang paling rasa pertama. Kemudian di mata terasa gatal. Setelah itu di tenggorokan akan merasa gatal-gatal, mau batuk tidak nyaman. Nah ini kalau misalnya dia tanya apa yang harus saya lakukan, itu tadi jaga suhu, makan yang banyak, istirahat cukup. Saya rasa itu saja sudah cukup, karena dari cerita gejalanya ini masih cukup ringan dan tidak perlu obat dan masih belum perlu ketemu dokter. Saya ke penanya lagi dokter, kalau ini menarik ya, karena juga saya pernah mengalami ini dokter. Siap. Mengenai apa saja manfaat gula batu dokter. Apakah gula batuk ini bisa menyembuhkan batuk? Karena obat yang saya minum juga tidak pernah manjur. Sabar Kafan, saya mau tanya. Gula batuk. Gula batuk itu ya, mungkin konsumsi gula barangkali ya dokter ya. Iya kan mungkin. Biasa gula merah itu ya. Kalau kita batuk kan ada gula batunya atau pemanisnya, ada begitu. Yang dihisap begitu. Ya, betul. Ya. Kalau misalnya permen yang hisap, yang misalnya untuk melegakan tenggorokan, melegakan gatal, itu ada bahan aktifnya supaya meredakan radang yang ada di tenggorokan. Itu masih boleh bisa membantu untuk melegakan atau meringankan gatal yang kita rasa tadi, melegakan rasa yang mau batuk tadi. Bahkan ada juga permen hisap yang ada antibiotiknya, jadi dia bisa membunuh bakteri yang ada di tenggorokan, tapi yang ringan-ringan saja. Nah, itu saya rasa masih boleh. Ini seperti obat batuk lain yang sirup biasanya. Yang ada rasa mentol biasanya. Iya. Nah, itu juga melegakan. Dia masih dalam satu golongan dan boleh dikonsumsi. Sebenarnya kalau misalnya kita konsumsi gula batu, gula putih yang kristal kotak atau gula merah, justru mereka ini tidak ada fungsinya kakak.
karena dia hanya pemanis saja. Tapi tidak ada bahan aktif untuk melindungi tenggorokan atau membunuh bakteri membunuh bakteri yang ringan-ringan itu. Jadi kalau menurut saya gula mending dicairkan, diseduh di air hangat. Baru diminum sedikit-sedikit. Kalau langsung itu sangat tidak dianjurkan. Kalau langsung justru macam tadi yang minum manis malah jadi serik. Betul. Karena itu manisnya terlalu berlebih. Saya tetap sarankan diseduh dan minum minuman yang hangat. Saya punya minuman andalan Kakak. Madu dengan jeruk nipis. Madu dengan jeruk nipis. Porsinya seperti apa tuh dokter? Saya biasanya gelas yang sedang, bukan gelas kopi. Kalau gelas kopi pendek dia. Pendek ya. Agak tinggi lah, 2 kali gelas kopi. 2 sendok madu. Tapi debat lagi nanti. Madu asli, madu iya itu betul lagi. Ya? Pokoknya apapun saya. Iya. Tapi pastikan madu asli ya. Iya, sebaiknya madu asli. Madu 2 sendok, jeruk nipisnya saya bagi 2, saya peres di atas. Tidak semuanya ya dokter? Saya tidak tahan asam. Tapi setengah saja sudah cukup melegakan tenggorokan saya. Itu ramuan rahasianya saya. Dan memang manjur ya dokter? Boleh silakan di rumah, boleh ikuti ya. Kalau misalkan mungkin lagi merasa tidak enak badan atau itu tadi mungkin kecapean barangkali ya dokter ya. Iya, terlalu banyak kerja gitu, lupa waktu. Lupa waktu dan lupa istirahat. Jadi silakan sebagai ganti obat lah daripada kita beli obat-obat di apotik dan juga keluar uang lebih banyak. Iya, betul. Dia punya khasiatnya juga tidak menentu. Mending yang alami saja ya dokter. Iya, cari madu dengan jeruk nipis boleh. Baik dokter, terkait radang paru nih, komplikasinya kalau misalkan tidak ditangani sedini mungkin, komplikasinya seperti apa nanti dokter? Yang pertama juga perhatikan bagaimana perubahan sedikit pun dalam tubuh kita, berarti sesuatu terjadi. Itu dulu yang kita paham. Artinya cepat peka lah ya dengan perubahan. Kita harus mengerti dengan diri sendiri. Daripada bilang, ini orang tidak mengerti dan saya. Mungkin kita juga tidak mengerti dengan diri sendiri ya. Jadi coba pikir, sayangi badan dulu. Perubahan sedikit pun berarti ada sesuatu yang terjadi pada tubuh kita. Kenapa kita bahas radang paru-paru ini hari? Karena Kakak, penyebab kematian khususnya pada balita banyak sekali karena nafas, infeksi berat di paru-paru. Kakak bayang kalau kita sakit liver, kita mungkin tanpa pengobatan sakit liver yang akut itu mungkin bisa bertahan 1 minggu, 2 minggu, baru kita meninggal. Kalau sakit ginjal mungkin juga waktunya ya 5 hari, 10 hari akan gawat sekali. Tapi kalau infeksi berat di paru-paru, 2 menit tidak napas, wah berat sudah toh. Inkubasinya memang cepat ya dokter? Sangat cepat kalau infeksinya sudah menyerang paru-paru. Tetapi kita masih ada waktu sebelum dia mencapai paru-paru, sebaiknya kita langsung cut di tengah jalan, supaya dia jangan sampai ke paru-paru. Kenapa virus COVID kemarin memakan begitu banyak jiwa? Karena dia menyerang paru-paru Kakak. Kalau dia menyerang kulit, tidak ada mungkin kematian. Tapi mungkin ya gatal-gatal, merah mungkin. Tapi COVID ini berbahaya sekali karena menyerang paru-paru. Kemarin waktu COVID, semua pasien saya foto ronsen. Hanya foto ronsen paru-paru saja saya tahu ini orang COVID atau tidak. Melihat dari kerusakan yang terjadi di paru-paru. Sehingga kalau paru-paru ini rusak sangat berbahaya. Khususnya balita. Balita itu tidak bisa kasih tahu saya sesak. Balita tidak kasih tahu saya demam. Balita juga tidak kasih tahu kalau saya batuk. Tapi kitalah yang memperhatikan perubahan yang terjadi pada anak kita. Dan sesegera mungkin kita mencegah radang paru-paru ini. Banyak yang datang kalau bawa balita itu, mamanya juga tidak tahu dia sakit sejak kapan. Tiba-tiba saja sudah biru, kurang oksigen. Nah itu yang saya khawatirkan kalau sampai terjadi gagal napas pada anak-anak. Terima kasih ya dokter. Saya ke penanya lagi dokter, tapi ini mungkin agak di luar topik ya. Dokter dari 081239072 sekian. Katanya selamat sore Enu dan dokter. Selamat sore. Katanya mau tanya kepada dokter.
Ada tante saya usia 41 tahun. Dia kalau datang bulan tidak lancar. Nah, apakah itu berpengaruh ke usia? Dia belum menikah. Makasih banyak dokter. Oke. Baik. Kalau misalnya umur 40 tahun, saya rasa itu banyak perubahan yang terjadi pada tubuh seorang wanita. Perubahan yang pertama itu perubahan hormon. Kalau laki-laki ada hormon testosteron yang buat kita macho. Kalau perempuan ada hormon yang membuat kita cantik, gitu. Jadi di umur 40 itu hormon itu sepertinya sudah mulai berkurang. Sehingga rentan kelainan lah ya, gangguan. Perubahan tadi membuat gangguan di mana-mana. Jadi mungkin saja bukan hanya menstruasi yang terjadi, mungkin mukanya menjadi merah seperti flushing gitu, merah-merah, panas, rasa panas. Ada perubahan mood juga, ada perubahan swing mood lah ya dokter. Moodnya naik turun gitu, bisa juga terjadi itu. Jadi menurut saya bukanlah obat lagi. Pertama dulu perilaku, coba deh. Olahraga tidak, makannya seimbang tidak, istirahatnya cukup tidak. Kalau itu belum, jangan dulu ke dokter. Kena marah nanti di dokter. Karena gaya hidupnya tidak baik, terus ada keluhan, mengadu ke dokter. Ya, perubahan gaya hidup dulu. Pertama, makan yang seimbang, tinggi protein. Khusus untuk saudari saya, susu tinggi kalsium sangat berguna untuk mencegah osteoporosis. Lalu olahraga rutin 3 kali seminggu minimal 30 menit. Lalu istirahat yang cukup, tidur 7-8 jam. Itu saya rasa akan ada perubahan walaupun tidak instan. Dalam 1 bulan kondisi kesehatannya akan sangat-sangat meningkat daripada biasanya. Jadi itu dia ya jawabannya untuk kita. Ada Kak Putri Bijak tadi dari Bandung Utama. Terima kasih sudah bertanya, mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Nah, terkait pencegahan nih dokter. Pencegahan di awal dulu ya dokter. Pencegahan ketika kita sudah mulai ada tanda-tanda ini. Kan kita tahu kalau misalkan menjelang flu itu ada rada winggar istilah Manggarainya ya dokter. Itu apa tuh ya hal pertama yang harus kita ambil nih sikapnya dokter? Langkah pertama, pastikan dulu dan kita ketahui winggarnya kita punya badan itu bagaimana. Kadang-kadang ada yang mau sakit, dia sakitnya tuh di bahu kanan saja. Tidak semua badan dia rasa ngilu. Ada lagi orang yang badan tidak enak tuh hanya di pinggang. Ada yang badan tidak enak tuh mata panas. Saya itu. Kalau saya rasa mau sakit, mata rasa panas. Ada yang ngilu di sendi-sendi, sakit-sakit di betis, sakit-sakit di bahu. Pokoknya semua yang beda-beda keluhan lah ya dokter. Dan itu semua termasuk di badan tidak enak. Winggar itu tadi. Jadi pastikan sadar dulu kalau kita mengalami hal tersebut. Kemudian gaya hidup sehat, perilaku yang selalu setiap minggu saya omong. Makanlah tinggi protein, bukan nasi. Nasi itu hanya sumber tenaga, bukan sumber kesehatan. Nasi itu hanya sumber tenaga, bukan sumber kesehatan. Jadi misalnya ada mesin, kita mau kasih hidup perlu solar, tapi supaya berjalannya baik dia perlu oli. Maka untuk kita hidup kita perlu nasi, tapi untuk hidup yang baik kita perlu protein yang cukup. Jadi anak-anak tolong mama-mama masakan anak yang tinggi protein. Telur, tahu, tempe sudah sangat cukup untuk adik. Jangan hanya nasi dengan kuah sayur. Itu tidak boleh, nasi dan kuah sayur. Harus ada tahu, tempe, telur yang mengandung protein lah dokter. Harus protein. Kalau sayur 1 ikat berapa ya? 3.000 mungkin ya. 1 ikat, kalau kangkung 2.000 3.000. Sekitar begitu. Coba sisihkan 1.500 untuk telur 1 butir. 2,5 sekarang dokter. Karena lagi naik daun ya. Naik juga telur juga buat apa ikut-ikut naik ya? Ikut-ikut naik ya. Kecuali mungkin yang murmer itu tahu tempe. Boleh. Tahu karena tempe. Karena 5.000 kita bisa simpan 2-3 hari. Siap. Itu yang ada kulkas ya. Yang tidak ada ya cari sendiri caranya. Masak 1 kali 1 keluarga makan itu. Itu boleh. Pokoknya harus ada protein. Harus ada protein di menu makanan si kecil. Kemudian untuk bapak mama yang sudah bekerja, yang sekolah terlalu serius, ingat waktu istirahat, jangan terlalu gas, pergi cari ilmu di sana, lupa istirahat, lupa tidur, itu
percuma sudah belajar. Apalagi semester akhir dokter. Itu macamnya say goodbye saja untuk bantal dan paling-paling hanya rebahan. Untuk tidur yang benar-benar nyenyak tidak bisa. Iya, karena kepikiran. Mau tidur, tugas belum selesai. Revisi belum kerja. Mau kerja tapi ngantuk kan? Sengsara memang. Mahasiswa akhir tuh sengsara. Jadi ingat istirahat, jam tidur tolong dipenuhi. 7 sampai 8 jam. Kemudian yang berikut olahraga rutin. Olahraga tidak perlu olahraga berat. Justru kalau olahraga terlalu berat malah makin capek, makin sakit. 30 menit satu kali olahraga, 3 kali seminggu sudah sangat cukup untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Kemudian yang paling penting, kalau batuk pilek lebih dari 3 hari, segeralah ke dokter. Karena batuk pilek itu yang lebih dari 3 hari bukan sekedar virus influenza. Bisa jadi ada bakteri juga yang menyerang tubuh kita. Kalau sudah ada bakteri, maka bakteri ini sangat mudah masuk ke paru-paru, saluran nafas kita dan menyebabkan radang paru-paru. Saya ulang ke Fane karena penting. Kalau batuk pilek lebih dari 3 hari, segeralah ke dokter untuk mendapat bantuan. Lebih dari 3 hari ya? 3 hari. Karena hari pertama, hari kedua kita sudah istirahat, sudah makan yang banyak, tidur yang cukup, sudah staminanya kita sudah minum ramuan-ramuan tadi, stamina kita sudah tingkatkan, tapi masih sakit hari ketiga, butuh dokter. Butuh dokter ya. Jadi tidak lari ke mana-mana begitu. Baik. Ini ada WA jawaban. Terima kasih banyak jawabannya ya. Sama-sama. Makanan tidak beraturan dan jam tidur kurang di atas jam 12 malam. Tabe, sukses selalu. Terima kasih ya. Ini mungkin penyebabnya tadi dokter. Karena jam tidur yang memang tidak teratur. Betul. Kakak kalau tidur hanya 3 jam malam, Kak, besok macam zombie kita, macam mayat hidup kan. Jadi tidur memang mesti cukup. Konsentrasi itu untuk berpikir, belum untuk imun yang bekerja. Dia perlu istirahat juga. Banyak ya dokter. Baik dokter, saya ada Om Irfan, usia 28 tahun. Katanya selama 1 minggu ini dokter, tenggorokan saya terasa kering. Urat di bawah lidah juga terlihat sangat biru. Lidah terasa kasar dan kebas, seperti terkena air panas. Tenggorokannya ada yang mengganjal saat menelan. Telinga juga seperti kemasukan air, terkadang terasa nyeri di telinga. Sebelumnya mengalami sariawan di lidah disertai benjolan. Di sariawan tersebut ada selama sekitar 12 hari dokter. Dan kini sariawannya sudah sembuh, tapi benjolannya masih ada. Apakah semua masalah mulut yang saya alami ini normal? Atau bagaimana dokter? Terima kasih informasinya dokter. AB katanya. Om Irfan. Om Irfan. Sudah 1 minggu lebih, 12 hari sariawan juga. Nah itu kalau saya breakdown per gejala, sariawan kenapa kurang vitamin C? Vitamin C dari buah dan sayur itu kurang. Rasa mengganjal saat menelan bisa jadi gangguan di amandel. Lalu dia rasa gatal-gatal di tenggorokan dan hidung itu bisa jadi infeksi peradangan di situ. Yang keempat, rasa sakit di telinga karena di kita itu ada saluran yang menghubungkan telinga dengan hidung. Kalau kita ada radang di hidung, maka telinga akan merasakan gejalanya juga, rasa sakit, rasa penuh, rasa seperti macam kemasukan air. Nah itu kalau juga. Kalau berdenging ya dokter? Bisa juga. Dia bisa bunyi ngung atau grek. Nah, itu semua gangguan dari saluran yang menghubungkan hidung dan telinga. Bisa terjadi gangguan di situ. Apa dia punya pokok mengapa semua gejala ini muncul? Pertama, sistem imun dan perilaku kakak. Coba kakak lihat mana ada orang sehat yang batuk 1 minggu, tidak. Itu sekarang kondisi kakak ini sekarang tidak fit, tetapi paksa kerja, paksa berkegiatan. Jangan-jangan mete lagi kakak tadi malam. Nah, itu adalah kondisi di mana tubuh sistem imunnya sangat-sangat tidak fit, imunnya sangat menurun. Tetapi masih bisa diatasi dan infeksi yang terjadi di saluran pernapasan atas belum menyebar ke tempat-tempat lain. Jadi menurut saya karena sudah lebih dari 3 hari tadi kakak, sebaiknya ke dokter karena dia akan beri suplemen vitamin C
dia beri vitamin, dia beri anti radang untuk di hidung dan tenggorokan, sehingga peradangan pembengkakan yang ada di saluran napas atas akan berkurang dan telinga akan membaik dengan sendirinya. Tapi mulai malam ini kakak pakai jaket tebal, kalau perlu sampai keringat itu badan. Pakai kaos kaki, minum air yang hangat, lalu tidur yang banyak. Saya rasa besok sudah membaik. Saya rasa membaik, kembali bugar, stamina-nya meningkat. Kemudian lusa ke dokter kalau tidak membaik dengan perilaku yang tadi yang kita sudah lewati. Kalau lusa masih sakit, ke dokter sudah. Temui dokter ya. Baik, dokter, kita ke penanya terakhir ya. Dokter mau bertanya, katanya kenapa leher saya sering panas jika bangun tidur, rasanya sakit. Untuk meredakannya saya selalu minum air putih jika merasa panas di leher, tapi perlu sekitar 30 menit setelah minum air putih agar tidak merasakan panas di leher. Nah, itu kenapa ya dokter? Terima kasih informasinya. Kalau dari gejalanya itu sendiri, dokter tidak bisa mendiagnosa tapi menduga-duga ya. Kalau merasa leher tidak nyaman, mulut pahit saat bangun tidur, biasanya itu karena mah yang pertama. Karena dia tidur dengan perut kosong. Saat tidur dengan perut kosong, maka asam lambung itu akan naik ke tenggorokan dan membuat tidak nyaman di leher. Seperti yang kita bahas dispepsia kemarin, ada GERD yang asam lambungnya naik sampai ke leher. Bahkan suaranya bisa jadi serak, malah batuk karena asam lambungnya. Jadi saran untuk mama, pertama, minumlah air 2 gelas sebelum tidur. Makanlah 2 jam sebelum tidur. Jangan sampai perut terlalu kosong saat malam hari. Kemungkinan kedua adalah rinitis alergi yang kita bicara tadi, karena suhu yang dingin. Bangun tidur itu banyak yang terjadi. Ada orang yang bangun tidur, begitu berdiri pusing, ternyata tekanan darah rendah. Ada yang bangun tiba-tiba jatuh di pinggir tempat tidur, ternyata vertigo. Saat bangun tiba-tiba dia tidak enak di dada, ternyata ada asmanya. Jadi banyak yang terjadi saat bangun tidur. Dan kalau misalnya saran saya tadi masih menimbulkan gejala, sebaiknya itu datang ke dokter untuk berkonsultasi saja. Karena jangan sampai yang kita duga-duga, yang kita anggap ini santai karena penjelasannya hanya 2 kalimat, saya takutnya malah parah. Jadi pertama, minumlah air 2 gelas sebelum tidur, lalu pakailah baju yang hangat, selimut yang tebal, dan mengganti selimut mungkin sudah berdebu. Yang paling saya sarankan ganti gorden, cuci, selimut dicuci, spray dicuci. Itu 3 tempat debu bersarang. Dan itu memang paling malas kakak. Kalau saya cuci gorden di rumah, berat betul nih gorden, tapi harus dibersihkan karena itu sumber debu dan membuat kita alergi saat kita bangun tidur. Apalagi sarung bantal sama selimut ya dokter, itu wajib sih. Apalagi kalau di Ruteng banyak yang populer selimut bulu-bulu kan? Bulu domba. Bulu apapun masuk di situ. Nah, bulu itu yang jadi sarang debunya. Baik dokter, kita sudah berada di sesi akhir, dan sebelum kita menutup jumpa kita di program Talkshow Kesehatan sore hari ini ya, apa nih dokter yang mau disampaikan ke masyarakat? Sekali lagi, pesan yang saya tidak bosan-bosannya sampaikan setiap minggu di sini adalah perubahan perilaku yang lebih sehat, perilaku yang mendukung tubuh kita untuk bekerja dengan semestinya. Saya ulang lagi, ada 4 resep dari Dr. Ray. Yang pertama, olahraga rutin 3 kali seminggu 30 menit. Makanlah seimbang, tinggi protein dan buah dan sayur. Yang ketiga, tidurlah yang cukup 7-8 jam per harinya dan hindarilah stres. Dengan keempat ini, maka tubuh kita tidak mudah sakit dan tubuh kita tidak mudah diserang oleh virus-virus yang nakal saat musim pancaroba ini. Kemudian kalau sudah merasa badan tidak enak, coba perbaiki 4 perilaku tadi. Kalau dalam 3 hari tidak membaik, maka ketemuilah dokter. Itu saja pesan untuk hari ini. 3 hari yang emas, kata
angka 3 yang penting untuk tubuh kita. Jadi setelah 3 hari temuilah dokter. Oke, jangan tunggu lama pokoknya. Jangan lama-lama. Apalagi kita sudah memperbaiki pola makan dengan tinggi protein ya dokter. Juga istirahatnya seimbang. Dan juga olahraga, diikuti olahraga begitu ya. Tapi bukan yang ekstrim-ekstrim. Yang santai-santai saja. Yang pokoknya apa Zumba atau banyak lah sekarang konten-konten di YouTube untuk bisa mengisi waktu senggang di sore hari sebelum tidur, sebelum mandi ya dokter. Betul. Ya. Jadi jangan lupa deh Mas Eka, itu tadi 4 rumus dari dokter. Olahraga rutin 30 menit, kemudian juga makan seimbang yang tinggi protein ya, olahraga teratur, kemudian olahraga sudah, hindari stres ya, sama tidur yang cukup ya. Oke, 8 jam sehari lah, yang selama ini mungkin juga terasa tidak normal, jam istirahatnya boleh diperbaiki sekarang, apalagi kita mau masuki musim pancaroba, puncaknya November. Jadi jangan sampai kita melewati musim dingin ini dengan kondisi kesehatan yang tidak baik dan itu mengganggu pekerjaan kita. Betul. Ya. Jangan sampai juga kakak kita Natal dengan flu-flu pergi gereja. Malah ke gerejanya batal kalau begitu ya dokter ya. Iya, kita menyambut Natal harus bahagia, harus sehat. Betul, apalagi baju baru, sepatu baru, jam tangan baru. Ya betul. Kita betul juga dengan semangat tanpa ada pilek, flu dan lain sebagainya ya. Oke, Mas Eka, usai sudah, saya Fani dan juga narasumber kita sore hari ini Dr. Ray menemani Anda dalam program Talkshow Kesehatan. Kita minggu depan di Selasa sore ketemu lagi ya dokter ya. Pasti ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi topiknya silakan kami lempar ke pendengar di rumah. Silakan mau apa yang dibahas minggu depan, boleh diberitahu ke nomor tadi atau via Facebook atau melalui Instagram kami di Radio Lumen 2003. Jangan malu-malu pokoknya. Ya dokter. Siap. Juga dengan senang hati untuk berbagi ya. Senang sekali. Saya suka bicara dan suka berdiskusi, suka berbagi ilmu untuk tadi Manggarai yang lebih sehat. Oke, dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mengambil bagian, bertanya banyak hal. Oke, dan Mas Eka, selamat sore, sampai ketemu Selasa depan bersama Dr. Ray. Selamat berapa saja, bye. Hei kamu yang lupa cara bahagia, kesana ke Lumen FM.